Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa. Karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa di dalam hidup itu. Saudara pemirsa, saat ini jarum jam telah menunjukkan kurang lebih jam setengah 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya pun sudah melakukan olahraga tadi setengah jam dan sekarang sudah kembali lagi ke markas saya, markas Jasitong Channel. Dari tempat sederhana inilah saya melayani rekan-rekan di grup WA, berdialog, berdiskusi tentang banyak hal. Terutama yang paling diminati adalah tentang Tarombo, adat istiadat, Batak, dan yang sejenisnya lah. Pokoknya yang berbau-bau Batak sangat sering kami bahas. Maka pada pagi hari ini saya kembali ingin menyambung video-video saya yang saya telah upload beberapa waktu yang lalu. Kebetulan beberapa minggu ini tidak saya mengupload video, maka pagi hari ini saya kembali ingin bercerita masih seputar tentang sejarah si Raja Batak dan Tarombonya. Jadi selama ini kita telah mengerti bahwa dalam Tarombo atau silsilah orang Batak itu disebutkan si Raja Batak lah nenek moyang pertama orang-orang Batak. Tetapi jarang disebutkan tahun berapa. Nah ini dia, kalau versi mitos atau mitologi tidak ada tahunnya. Jadi kita tinggal menghayalkan atau membayangkan berapa juta tahun yang lalu, barangkali begitulah kira-kira itu. Tetapi kalau kita konversi ke sejarah, kita akan dengan mudah mendapatkan sejarahnya. Sekarang coba Anda klik ya di internet, di handphone Anda. Nah, misalnya sejarah Batak atau sejarah si Raja Batak. Hampir semua yang menulis di sana bahwa keberadaan si Raja Batak itu adalah sekitar tahun 1200 Masehi. Artinya sekarang adalah 800 tahun lebih. Ya hitung aja tahun 1200 ke tahun 2022. Kan hanya 800 lebih 20 tahun itu. Itu banyak yang menulis itu. Diceritakan si Raja Batak hidup sekitar tahun 1200. Ini juga sejarahnya itu. Di Tarombo Ritonga pun ini oleh penulisnya ditulis juga bahwa si Raja Batak itu sekitar 1200. Dan banyak sekali yang menulis itu. Jadi kita menjadi yakin si Raja Batak itu muncul di Pusuk Buhit sana atau di sekitar Danau Toba sana, yaitu tahun 1200. Artinya ke sekarang yaitu tadi 800 tahun. Tetapi kerajaan-kerajaan lain di Tapanuli, nah, misalkan saya kutip ini ya, nah, Anda silakan buka linknya. Kerajaan Huristak, salah satu tertua di kebudayaan Batak, itu judulnya, di linknya ya di internet, di Google boleh. Nah,
Ini saya bacakan saja biar tidak disangka saya mengarang-ngarang. Saya paling senang em, membaca-baca sejarah supaya saya tahu apa namanya eh, kejadian di masa lalu. Baiklah, saya kutip saja ya. Kerajaan Huristak salah satu yang tertua di kebudayaan Batak. Kerajaan Batak Tua terletak di Tapanuli Selatan, telah menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Ming di Cina dan Kerajaan Chola di India. Dan peradaban ini telah memiliki perguruan tinggi agama Parmalin yang terletak di Gunung Tua. Perdagangan saat itu banyak dilakukan melalui Pelabuhan Barus. Pelabuhan Barus Usai, Barusaya atau Barus, tercatat di peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, seorang gubernur kerajaan Yunani pada abad kedua Masehi. Maksudnya 200 tahun setelah Masehi ya. Bukti sejarah seperti candi-candi yang terdapat di Padang Lawas dan sekitarnya, seperti Candi Portibi, Candi Bahal, Candi Sitopan, Candi Bara, Candi Pulo, Candi Sipamutung, Candi Tandihat, Candi Sakilon, dan Candi Manggis, menandakan bahwa dari abad 1 sampai 10 Masehi, peradaban Batak di sana, di daerah ini sudah sangat maju. Nah, itulah kerajaan Huristak, kerajaan salah satu yang tertua di kebudayaan Batak. Pada abad 2 Masehi telah dikenal. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan si Raja Batak yang masih 1200, bedanya 1000 tahun. 1000 tahun sudah maju perdagangan di Padang Lawas atau di Tapanuli Selatan sekarang. Kemudian dilanjutkannya lagi di sini. Bukti sejarah seperti candi-candi saya ulangi lagi. Nah, tentang sejarah Mandailing ini ya. Nah, di sini disebutkan nama Mandailing diyakini berasal dari kata Mandala Holing, mengacu kepada satu kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad ke-12. Kerajaan itu diyakini membentang mulai dari Padang Lawas hingga ke kawasan paling selatan Provinsi Sumatera Barat atau Tabaksel, Tapanuli Selatan sekarang. Nah, bayangkan itu saudara-saudara, di bawah tahun 1200, kerajaan-kerajaan di Tapanuli Selatan, Akola dan Mandailing sudah berdiri. Dan sudah banyak di sana manusia. Dan sudah tentu juga marga, mereka punya marga, antara lain marga-marga khas Akola dan Mandailing. Lalu kalau si Raja Batak baru hadir 1200 tahun yang lalu, bukan ya, tahun 1200 atau 800 tahun yang lalu, sementara di Akola dan Mandailing sudah ada manusia jauh sebelumnya. Nah, pertanyaan saya inilah yang mau saya hubungkan dengan Tarombo, yang seolah-olah semua subetnis Batak, termasuk Mandailing dan Akola, berasal dari silsilah si Raja Batak. Kan begitu. Ini sudah berkali-kali saya singgung ini. Semua orang Batak asal usulnya adalah dari si Raja Batak, yang dia ceritakan versi mitologi, bahwa si Raja Batak itu turun dari atas sana bla 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 sampai di Busuk Buhit dan menurunkan semua orang Batak yang ada sekarang. Tetapi semua ahli sejarah berpendapat si Raja Batak yang dimaksud baru hadir tahun 1200. Itu kan masih baru. Nah, pertanyaan saya sekarang yang ingin saya hubungkan adalah, ketika Tarombo ini disebarkan di luar Toba, katakanlah ke Akola dan Mandailing, ke Aro, Simalungun dan Tapak tadi,
Nah, mereka datang memperkenalkan Tarombo ini, tentu di sana kan sudah ada manusia. Nah, apa sukunya ya? Ya suku yang didatanginya lah, suku Batak atau apa ya terserah saja. Tapi yang jelas sudah ada manusia. Itu dulu kuncinya ya. Jangan kita berpikir seolah-olah tanah Tapanuli itu kosong melempong, baru turun Raja Batak dan beranak pinak. Ini yang harus dipahami dulu. Jadi kita jangan terlena, jangan jangan hanyut dengan pikiran-pikiran yang penuh khayal dan utopis lah ya, utopia. Jadi dibuat mirip begitu kayak si Raja Adam, manusia pertama di bumi. Ya persis itu. Si Raja Batak, manusia pertama di tanah Batak. Kira-kira begitu. Tetapi dengan gampang dapat kita periksa. Sekarang zaman sudah canggih, sudah maju. Tidak perlu kita ke perpustakaan, tidak perlu. Banyak itu yang kadang-kadang ya bercanda menyinggung-nyinggung saya. Kok dari medsos sumbernya Pak katanya. Ya, medsos kalau ditulis di sejarah ditulis di medsos kan nggak apa-apa. Misalkan buku di PDF-kan orang dikirim ke kita kan itu sama saja. Malah kalau saya ya daripada beli, kalau ada orang yang mau mengirim PDF-nya ke saya ya terima kasih banget saya tidak mengeluarkan uang. Jadi itu tadi ya yang perlu diputar dulu pikiran kita yang selama ini kita menganggap bahwa si Raja Batak lah manusia pertama yang menurunkan semua bangsa Batak ini, menurut saya itu tidak masuk akal. Karena sejarah menulis si Raja Batak hadir pada tahun 1200. Sementara kerajaan-kerajaan lain tadi seperti kerajaan Huristak, kerajaan Pane, kerajaan di Mandailing, mungkin di Karo, Simalungun, sudah ada sebelum tahun 1200. Jadi bagaimana mungkin yang termuda menurunkan yang lebih tua? Ini yang membuat saya membuat sedikit geli atau lucu lah. Pikiran saya ya menjadi ya terombang-ambing jadinya. Si Raja Batak itu baru ada tahun 1200, tapi ya, Tarombo mengklaim bahwa si Raja Batak lah nenek moyang semua orang-orang Batak sekarang. Ada apa dasarnya ini? Nah, kecuali marga itu tidak ada hubungannya dengan genealogi atau asal usul, ya sah-sah saja. Kayak partai gitu, kayak kita ajaklah orang-orang masuk marga kita, itu bisa. Saya menduga ya marga itu sebelumnya atau dulunya sudah ada di video saya itu bukan nama orang, itu nama tempat, nama wilayah, place. Nama ya wilayah lah, bius, kampung, luat, huta. Itu awalnya. Jadi kemudian disematkanlah itu menjadi nama atau marga bagi orang-orang yang ada di situ. Belum tentu satu keturunan. Soalnya kan banyak macamnya di kampung itu, orang-orangnya dari mana-mana. Tetapi yang berasal dari kampung itu disebut marga A, marga B dan seterusnya. Sehingga sekarang sudah 500 lebih marga-marga Batak ini. Saya nggak tahu itu kapan munculnya, di mana asalnya, dari mana dia. Kita ya belum ada penelitian ke situ. Nah, poin saya itu tadi, orang yang datang kemudian membawa Tarombo atau silsilah ke orang yang sudah ada, ya kalau orang itu mau ya terserah saja menurut saya. Tetapi kan kalau dia juga menolak, kami ada sendiri silsilahnya, seperti orang Mandailing, orang Simalungun dan Karo bilang begitu, termasuk aku hampir semua sebetulnya. Kalau kita rajin sedikit mengutak-ngatik Google atau internet ya, cobalah baca itu sejarah suku Akola, suku Mandailing, suku Simalungun, Karo. Tidak ada hubungannya dengan Tarombo itu. Nah, tetapi Tarombo itu datang kemudian tertulis ya, seperti Tarombo yang tertulis maksud saya, bukan Tarombo cerita-cerita. Tarombo yang tertulis, digabung-gabungkannya semua marga itu menjadi satu silsilah. Tetapi asal usul berbeda. Nah, menurut saya di sinilah pokok persoalannya. Asal usul berbeda,
tapi mau disatukan dalam silsilah. Nah, ini dia. Kan sudah jelas tadi, si Raja Batak itu tahun 1200. Raja-raja di Angkola, Mandailing, Karo, dan Simalungun jauh sebelum 1200. Nah, Kerajaan Huristak tadi tahun 200 Masehi. Tahun ya, abad kedua Masehi. Berarti kan 200 tahun 200 yang lalu. Berarti ke sekarang berapa? Justru 1800 tahun. Sudah ada kegiatan perdagangan di Kerajaan Huristak tertua itu tadi di Angkola dan Mandailing. Jadi bagaimana mungkin pada tahun 1200 mengklaim bahwa dia manusia pertama? Nah, ini yang bagaimana ya ini ya. Nah, saya hanya ingin memberi membangun logika berpikir orang-orang Batak sekarang agar jangan hanya larut dengan cerita-cerita, nina-tunina, turi-turian, mitos terhadap nenek moyangnya. Ya teliti aja, diselidiki sendiri aja. Dan menurut saya, soal asal-usul yang setelah jauh puluhan generasi di atas sana atau ratusan tahun, ribuan tahun, tidak ada kepastian dari mana kita. Saya hanya berpikir bahwa saya lahir di Angkola, bapak saya di Angkola, opung saya di Angkola, dan turun-temurun di Angkola, di kampung saya sekarang. Nah, bisa saya bedakan dengan saudara saya yang di Toba. Sampai sekarang, walaupun berfamili atau dekat hubungannya, tapi beda. Bahasanya beda, adat istiadatnya beda, makanan khasnya ada, beda, upah-upahnya mungkin beda. Kalau di Toba pakai memotong babi, kalau di Angkola atau Selatan memotong kambing, mungkin pengaruh agama ya, itu pengaruh agama, katakanlah baru 100 tahun atau berapa itu. Buat orang Islam tidak bisa lagi memotong babi. Tapi dulu bisa saja sebelum ada agama memang babi. Jadi yang saya maksud di sini, kalau terjadi perdebatan di kemudian hari tentang Tarombo ini, itu bisa diterima dengan logika. Karena bagaimana mungkin kalau kita tahu sejarah tadi ya, sejarah yang ditulis oleh para ahli, ada banyak. Bahwa sudah banyak manusia di luar Toba, di luar Pusuk Buhit pada zaman itu. Jadi bagaimana membangun logikanya bahwa si Raja Batak yang hadir 1200 itu adalah manusia pertama? Nah ini, jadi saya tidak usahlah terlalu ilmiah-ilmiah banget ya. Saya tidak begitu tinggi-tinggi amat sekolahnya. Jadi dari gubuk ini saja saya menceritakan ini agar ini menjadi menjadi perhatian buat semua orang-orang Batak ke depan. Tarombo dibuat untuk menyatukan orang Batak, atau istilah Edward Manangkali sebetulnya membatakkan yang non Melayu waktu itu, sama saja. Jadi membatakkan semua orang yang tinggal di tanah pedalaman itu waktu itu dengan membuat marga-marga menyatu dalam satu silsilah. Beberapa video yang saya tonton adalah kerjasama strategi Belanda dengan pembuat Tarombo. Itu jelas, itu ada banyak, silakan aja. Itu ada strategi Belanda agar dia mudah kuasai dan mudah menentukan raja siapa di sana, di kampung itu, dan seterusnya. Makanya kadang-kadang kan timbul perselisihan sekarang soal klaim-mengklaim siapa abangnya. Nah, karena semua ingin jadi abang, ingin jadi tertua. Nah, disinilah letak permasalahannya. Jadi ya, itulah saudara ya obrolan dengan kita hari ini. Poin saya adalah si Raja Batak yang disebut-sebutkan sebagai nenek moyang tunggal orang Batak baru muncul atau hadir tahun 1200 sesuai sejarah. Sementara di luar si Raja Batak tadi di Angkola, Mandailing, sesuai yang saya yang baca pertama tadi,
Jauh sebelumnya sudah banyak manusia dan sudah bermarga di sana. Pertanyaan saya, jika orang menolak Tarombo sekarang yang dibuat, atau tidak percaya terhadap Tarombo yang tertulis sekarang, itu masuk akal. Jadi biarkanlah orang masing-masing membuat silsilahnya. Mau dari mana dia berasal, menurut sejarah nenek moyangnya ya dari situlah. Kenapa kita harus paksakan dari satu tempat? Jadi soal Tarombo ini ya apa ya, ngeri-ngeri sedap ini. Ada yang ingin menggabungkan semua ini orang Batak, ada yang tidak merasa kami orang Batak, kami punya Tarombo tersendiri. Menurut saya bebas-bebas saja kita, tidak apa-apa. Dibuat aja Tarombonya masing-masing, silsilahnya. Jadi ya demikianlah ya obrolan dengan kita pagi hari ini, sekedar menyambung video terdahulu. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, matur nun, horas.